Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam video pembelajaran mekanika teknik. Kali ini kita akan membahas macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Gaya adalah suatu sebab yang menyebabkan sebuah benda dari keadaan diam menggerak atau sebaliknya. Gaya digambarkan sebagai vektor yang memiliki arah dan besaran. Ini besaran gaya. Biasanya satuannya dibuat dalam kilogram atau ton. Kemudian tanda panah ini adalah arah gaya. Kemudian garis kerja gaya adalah garis yang dilalui oleh gaya. Ini yang merah merupakan garis kerja gaya. Titik tangkap gaya yang bekerja pada sebuah benda itu dapat dipindahkan sepanjang garis kerjanya. Ini titik tangkap gaya. Menurut tempat terjadinya, gaya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gaya luar. Gaya luar adalah gaya yang bekerja dari luar struktur. Gaya dalam. Gaya dalam itu adalah gaya yang bekerja akibat adanya gaya luar. Yang ketiga itu momen atau perkalian antara gaya dan jaraknya. Ini gaya luar, beban, dan reaksi. Kemudian akibat adanya gaya luar ini, maka harus muncul gaya dalam. Momen adalah gaya dikali dengan jaraknya. AB ini jarak, ini adalah gaya. Sigma momen atau sigma M itu sama dengan sigma gaya dikali jarak. Momen biasanya dibuat dalam satuan kilogram meter, ton sentimeter, atau kilogram milimeter. Kemudian panjang A ini, jarak ini biasanya dalam kilometer, meter, milimeter, feet, atau inci. Gaya P itu satuannya biasanya kilogram, ton, pounds, atau newton. Sedangkan menurut Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung atau PPIUG, beban itu dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, beban mati atau dead load, simbolnya biasanya M. Kemudian beban hidup, live load atau H. Kemudian beban angin, wind load, A. Beban gempa, simbolnya biasanya G. Dan beban khusus ini seperti beban salju, ya, beban salju. Ini sekali-sekali terjadi, makanya disebut dengan beban khusus. Dari bentuk pembebanan kepada suatu konstruksi, beban itu juga bisa dibedakan menjadi beban atau muatan terpusat atau disebut muatan titik. Jadi langsung menekan pada konstruksinya. Yang kedua, beban atau muatan terbagi. Ini dibagi 2. Muatan terbagi rata
di mana sepanjang konstruktor itu menerima beban yang merata. Kedua, muatan terbagi segitiga. Jadi bebannya itu berbentuk segitiga. Dari sistem pembebanan pada suatu konstruksi dapat juga dibedakan menjadi dua, yaitu beban langsung dan beban tidak langsung. Reaksi adalah sikap atau tindakan yang dilakukan benda untuk melawan gaya atau aksi yang menimpanya. Sebuah konstruksi atau struktur bila dibebani sebuah gaya, maka akan melakukan dua. Yang satu, translasi atau pergeseran. Pergeseran ini bisa dalam arah mendatar, bisa arah vertikal, atau gabungan dari keduanya. Yang kedua, rotasi atau gerakan berputar pada titik yang ditinjau. Ini sering disebut juga dengan istilah momen. Dari hukum statika, kita harus ingat 3 persamaan statika tertentu. Yang pertama, sigma gaya horizontal atau H harus sama dengan 0. Yang kedua, sigma gaya vertikal itu sama dengan 0. Yang ketiga, sigma momen itu sama dengan 0. Hukum keseimbangan itu sigma aksi sama dengan sigma reaksi. Struktur statis tertentu adalah struktur dalam mencapai keseimbangannya harus memenuhi ketiga persamaan ini. Sekian, sampai ketemu pada video berikutnya.